Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi soal penilaian akhir semester ganjil untuk Mapel Matematika kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Untuk soal ujian ini, Ibu ambil dari materi setelah PTS. Jadi, materinya hanya SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, dan juga daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Bersama saya Ibu Desi Kawati SPD, yuk kita belajar bareng-bareng supaya nanti pada saat ujian kalian lancar dan mendapat nilai yang maksimal. Kita mulai dari soal nomor 1. Di bawah ini yang merupakan contoh SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel adalah, nah di sini ada 5 pilihan, kalian tetap harus fokus ke bentuk umum dari SPLTV, yaitu memuat 3 variabel dan juga 3 persamaan. Nah, kita lihat satu persatu mulai dari pilihan jawaban A. Di situ kita lihat hanya ada 2 variabel X dan Y ya. Makanya ini bukan termasuk contoh SPLTV. Untuk yang kedua pun juga sama, hanya ada variabel X dan Y. Maka di sini pun juga bukan SPLTV dan kebetulan juga persamaannya cuma ada 2. Untuk yang ketiga, di sini ada variabel X, Y, dan Z, tapi di sini dia pecahan atau pangkatnya negatif 1. Padahal kalau SPLTV itu pangkatnya harusnya berpangkat 1. Untuk pilihan yang D, di sini ada 3 variabel X, Y, dan Z, dan juga ada 3 persamaan, maka ini merupakan SPLTV. Dan yang terakhir, di sini meskipun dia ada 3 variabel, tapi persamaannya cuma 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 2, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X tambah Y sama dengan 7 dan 3X dikurangi sama dengan 8 adalah, nah ini adalah SPLDV ya. Sistem persamaan linear 2 variabel, hanya ada variabel X dan Y, berarti penyelesaiannya kita mau tentukan X-nya berapa dan Y-nya berapa. Nah, biasanya kita gunakan metode eliminasi kombinasi dengan substitusi. Kita tulis dulu persamaannya. Yang pertama 2X ditambah Y sama dengan 7, dan 3X dikurang Y sama dengan 8. Kita lihat di sini ada variabel yang koefisiennya sudah sama, yaitu variabel Y. Koefisiennya 1 dan negatif 1. Jadi lebih mudah kita langsung eliminasi saja variabel Y-nya dengan cara ditambah. Kenapa ditambah? Supaya nanti hasilnya 0 atau variabel Y-nya hilang. Jadi kalau positif Y ditambah sama negatif Y itu kan sama aja 1 ditambah sama negatif 1, hasilnya 0. Sedangkan yang lain tetap harus dijumlah, 2X ditambah 3X hasilnya 5X, dan 7 tambah 8 hasilnya 15. Nah, untuk mendapatkan X-nya kita tinggal bagi 15 dengan 5, hasilnya adalah 3. Kemudian kita lakukan metode substitusi, yaitu mengganti X yang baru saja kita peroleh, yaitu X sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan yang pertama ataupun yang kedua. Di sini saya pilih yang pertama. Ke 2X ditambah Y sama dengan 7, berarti kita ganti X-nya dengan 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 ditambah Y sama dengan 7. Untuk mencari Y-nya, berarti kita tinggal kurangkan 7 dengan 6. Hasilnya adalah 1. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 1. 3,1 yaitu E. Lanjut ke soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut adalah, ini masih sama dengan yang tadi. Kita akan tentukan berapa nilai variabel X dan Y-nya dengan metode eliminasi dan substitusi. Kita tulis dulu persamaannya. Yang pertama 2X tambah 3Y sama dengan 15. 3X ditambah 4Y sama dengan 21. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada yang sama koefisiennya. Jadi, kita harus samakan dulu dengan cara mengeliminasi X. Koefisiennya itu kan 2 dengan
3 supaya sama, kita kalikan silang. Jadi yang atas dikali 3 dan yang bawah dikali 2, supaya nanti hasilnya menjadi sama. 2 dikali 3 kan 6. Kemudian 3 dikali 2 juga 6. Nah, nanti 6 dengan 6 ini tinggal kita kurang, sehingga hasilnya 0 dan variabel X-nya hilang. Sekarang, untuk yang pertama kita kalikan dengan 3 semua. 2 dikali 3, 6X, 3 dikali 3, 9Y, 15 dikali 3, 45. Persamaan 2-nya kita kalikan 2, 3 dikali 2, 6X, 4 dikali 2, 8Y, 21 dikali 2 hasilnya 42. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah sama-sama 6, maka kita langsung eliminasi dengan cara dikurang. 6 dikurang 6 habis, variabel Y-nya sudah hilang. Kemudian yang lain juga tetap dikurang. 9Y dikurang 8Y, hasilnya 1Y. Dan 45 dikurang 42, hasilnya 3. Kemudian di sini Y-nya langsung saja hasilnya adalah 3. Kemudian kita substitusikan hasil Y sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Saya ambil yang paling sederhana angkanya, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 15. Kita ganti Y-nya dengan 3, sehingga 3 dikali 3 itu 9. Kemudian untuk mendapatkan X-nya, kita pindahkan dulu 9 ke ruas kanan. Jadi 15 dikurang 9, hasilnya 6. Nah, ini kan masih 2X. Untuk mendapatkan X-nya saja, kita bagi dulu 6 dengan 2, hasilnya adalah 3. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah 3,3. Yang B. Lanjut, nomor 4, keliling suatu segitiga adalah 30 cm, panjang sisi terpanjang kurang dari 4 cm dari jumlah sisi lainnya. Jika A sisi terpanjang dan C sisi terpendek, kalimat atau model matematika yang tepat adalah, di sini kita hanya perlu merubah kalimat cerita menjadi kalimat model matematika berbentuk variabel. Karena di sini sudah misalkan A-nya sisi terpanjang dan C-nya sisi terpendek, misalkan ini ada gambar segitiganya, A yang paling panjang, C yang paling pendek, berarti yang B adalah yang sisi yang lain. Langsung kita ubah kalimat yang pertama, keliling suatu segitiga adalah 30 cm. Kalau konsep keliling itu adalah menjumlah. Jadi kita langsung jumlahkan semua sisi-sisinya, yaitu A tambah B ditambah C sama dengan 30. Kemudian sisi terpanjang itu kurang 4 cm dari jumlah sisi lainnya. Sisi terpanjang tadi adalah A, kemudian jumlah sisi lain berarti B dengan C. Kemudian kurang 4 cm. Jadi sisi terpanjang sama dengan B ditambah C dikurang 4. Maka berdasarkan pilihan, jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 5, jumlah 3 bilangan sama dengan 51. Bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua, dan bilangan ketiga dikurang 8 sama dengan bilangan pertama. Misalkan bilangan pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut adalah X, Y, dan Z. Kalimat atau model matematikanya adalah, ya, permisalannya sudah ditentukan, yaitu X bilangan pertama, Y bilangan kedua, dan Z bilangan ketiga. Kalimat yang pertama, jumlah 3 bilangan sama dengan 51, berarti kalimat matematikanya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 51. Kemudian, bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua. Bilangan pertama adalah X ditambah 4 sama dengan bilangan kedua adalah Y. Kemudian kalimat yang ketiga, bilangan ketiga dikurangi 8 sama dengan bilangan pertama. Bilangan ketiga adalah Z, kemudian dikurang 8 sama dengan bilangan pertama adalah X. Nah, dari ketiga model ini, pilihan yang tepat adalah yang A. Nomor 6, penyelesaian dari SPLTV berikut adalah, di sini kita mulai mendapat soal SPLTV, berarti kita tentukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya. Jadi kita lakukan 2 kali metode eliminasi. Yang kita eliminasi pertama adalah persamaan 1 dengan 2. Kemudian nanti yang 2 dengan 3. Nah,
Untuk persamaan pertama adalah X tambah Y tambah Z sama dengan min 6. Persamaan kedua adalah X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 3. Kita langsung gunakan operasi kurang. Di sini kebetulan sudah sama untuk variabel X dan variabel Y-nya, jadi ketika dikurang dia sudah tidak ada lagi. Yang tersisa tinggal variabel Z. Di sini kita kurangkan Z berarti 1 ya, 1 dikurang sama negatif 2. Hasilnya 3. Karena kalau dikurang dengan min kan hasilnya positif. Jadi di sini kita punya hasilnya sisanya tinggal 3Z sama dengan negatif 6 dikurang 3 hasilnya negatif 9. Kemudian untuk mendapatkan Z-nya kita langsung bagi negatif 9 dengan 3, hasilnya adalah negatif 3. Nah dari eliminasi 1 dan 2 ini kita udah langsung mendapatkan variabel Z-nya adalah negatif 3. Kita tetap melakukan eliminasi untuk persamaan 2 dan 3. X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 3 dan X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 9. Kita kurangkan sehingga nanti variabel X-nya hilang. Nah, kalau untuk variabel Y-nya di sini masih ada hasil pengurangannya 1Y dikurang negatif 2Y sama aja 1 tambah 2, jadi hasilnya 3Y. Kemudian negatif 2 dikurang 1, jadi negatif 3Z. Sama dengan 3 dikurang 9, hasilnya negatif 6. Nah, ini adalah persamaan baru, kita tulis persamaan 4. Nah, kita lakukan substitusi dari hasil tadi, Z sama dengan negatif 3 ke persamaan 4. Karena kan di sini sudah ada variabel Y dan Z, jadi kalau nanti kita ganti Z-nya, kita akan mendapatkan Y. Kita ganti Z-nya dengan negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya 9. Kemudian untuk mendapatkan Y-nya kita pindahin dulu 9-nya ke ruas kanan, jadi negatif 6 dikurang 9 hasilnya negatif 15. Untuk mendapatkan Y-nya kita tinggal bagi negatif 15 dengan 3 hasilnya negatif 5. Sekarang kita sudah punya Z, kita sudah punya Y, tinggal kita mendapatkan X. Kita boleh substitusi nilai Z dan Y yang sudah kita peroleh barusan ke persamaan mana saja, boleh ke 1, 2, 3. Di sini saya pilih persamaan 1. X tambah Y tambah Z sama dengan negatif 6. Kita ganti Y-nya dengan negatif 5 dan Z-nya dengan negatif 3. Negatif 5 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 8. Sehingga X-nya adalah tinggal kita pindahkan negatif 8 ke ruas kanan jadi plus 8. Lalu negatif 6 ditambah 8 hasilnya adalah 2. Jadi penyelesaiannya adalah X-nya 2. Y-nya negatif 5, dan Z-nya negatif 3. Ini adalah option B. Selanjutnya diketahui sistem persamaan linear 3 variabel. Ada A ditambah B sama dengan 125, B ditambah C sama dengan 123, dan A ditambah C sama dengan 100. Langkah pertama kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita langsung kurangkan. Hasilnya B dikurang B kan sudah habis. Tinggal A dikurang C sama dengan 2. Ini adalah persamaan yang baru. Kita namakan persamaan 4. Kemudian kita eliminasi persamaan 2 dan 3. B tambah C sama dengan 123 dan A tambah C sama dengan 100. Kita kurangkan. Hasilnya sisanya tinggal B dikurang A sama dengan 23 karena C dikurang C-nya sudah habis. Ini kita namakan persamaan yang kelima. Kemudian kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Apa yang kita peroleh? Ternyata di sini kita masih mendapatkan hasil 2 variabel. Di sini kita lakukan operasi tambah supaya A-nya hilang. Sisanya tinggal min C ditambah B sama dengan 25. Ini kita namakan persamaan 6. Nah, supaya kita bisa mendapatkan salah satu variabelnya, maka kita eliminasikan persamaan yang variabelnya sama. Di sini yang memuat C dengan B adalah persamaan 6 dan persamaan 2. Jadi, lanjut kita eliminasikan persamaan 6 dan 2.
Kita gunakan pengurangan. Boleh, penjumlahan juga boleh. Kalau kita jumlahkan, maka yang kita peroleh adalah 2B sama dengan 148. Kemudian B-nya tinggal kita bagi 148 dengan 2, hasilnya adalah 74. Nah, kita sudah mendapatkan salah satu variabel, maka mudah untuk kita mendapatkan yang lain. Kita bisa substitusi B ke persamaan 1, kita ganti B-nya dengan 74, maka mendapatkan A-nya kita tinggal kurangkan 125 dengan 74, yaitu 51. Kemudian kita juga bisa substitusi nilai B-nya ke persamaan 2. Kita ganti B-nya dengan 74 sehingga nanti kita peroleh C. Untuk mendapatkan C-nya kita tinggal kurangkan 123 dengan 74, hasilnya adalah 49. Jadi A-nya 51, B-nya 74, dan C-nya 49 adalah option B. Sekarang kita masuk ke materi pertidaksamaan. Here. Sini kita punya gambar. Gambarnya di sini ada daerah penyelesaian, ditandai dengan HP, kemudian diberi arsir. Kita mau tentukan pertidaksamaannya. Daerah yang diarsir ini dibatasi oleh 2 garis, yaitu garis Y sama dengan 2 dan garis Y sama dengan 3. Karena daerah penyelesaian yang berada di tengah-tengah, maka pertidaksamaannya adalah yang D, yaitu Y terletak di antara 2 dan 3, atau 2 kurang dari Y kurang dari atau sama dengan 3. Nomor 9 di sini daerah arsirannya berada di atas garis ini. Ini adalah garis Y sama dengan 2. Karena berada di atas, maka tandanya adalah kurang dari. Jadi, jawabannya adalah yang D. Nomor 10, di sini daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis ini. Ini adalah garis X sama dengan 1. Karena di sebelah kanannya, maka daerah penyelesaiannya sistem atau pertidaksamaannya adalah yang C, yaitu X lebih dari atau sama dengan 1. Untuk nomor 11, daerah penyelesaiannya berada di antara 2 garis ini. Garisnya yang pertama adalah X sama dengan 1 dan garis yang kedua X sama dengan 4. Jadi pertidaksamaannya adalah X berada di antara 1 sampai 4, yaitu option yang C, atau 1 kurang dari X kurang dari 4. Nomor 12, daerah penyelesaiannya atau HP-nya berada di sebelah kiri garis ini. Ini adalah garis X sama dengan 3. Karena garisnya putus-putus, maka kita pilihnya yang tidak ada garis lurus di bawah. Jadi yang A, karena berada di sebelah kiri garis. Maka tandanya kurang dari. Untuk nomor 13, di sini ada garis yang dilalui oleh 2 titik potong. Maka cara menentukan persamaannya adalah kita ambil dari yang titik potong sumbu Y dulu. Kita tulis pertama 3X. Kemudian titik potong sumbu X-nya 6. Jadi 6Y sama dengan 3 kita kalikan dengan 6. 3 dikali 6 hasilnya 18. Kemudian supaya sederhana, kedua ruas kita bagi 3. Sehingga di sini menjadi X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, sebetulnya di sini kan kelihatan kalau daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Jadi secara cepat kita bisa langsung tentukan tandanya kurang dari. Tapi untuk memastikan kita boleh lakukan uji daerah. Kalau misalkan kita ambil titik yang berada di daerah penyelesaian, misalkan titiknya 0,0, kemudian kita substitusikan ke persamaan tadi, maka kita peroleh 0 ditambah 2 dikali 0. Hasilnya 0 ditambah 0, yaitu 0. 0 sama dengan 6. Supaya benar, maka tandanya harus kurang dari. Maka jawabannya adalah yang A. X ditambah 2Y kurang dari 6. Nomor 14, di sini pun juga garisnya dilalui oleh 2 titik potong. Maka persamaan garisnya kita langsung tulis dari yang titik potong sumbu Y. Yaitu negatif 3X
ditambah titik potong sumbu X-nya adalah 4, jadi 4Y sama dengan 3 dikali 4. Hasilnya negatif 12. Nah, kalau ini kan sudah tidak bisa lagi kita sederhanakan. Nah, catatan untuk yang garis yang berada di bawah sumbu X ini memang tidak bisa kita tebak tandanya seperti yang sebelumnya. Ya, jadi lebih aman kita lakukan uji daerah. Jadi kita ambil sebuah titik sembarang yang berada di daerah penyelesaian. Misalkan kita ambil titik ujinya adalah 5,0 di sini. Maka kita ganti X-nya dengan 5 dan Y-nya dengan 0 ke persamaan tadi, hasilnya menjadi 3 dikali 5, yaitu min 15 ditambah 4 dikali 0 hasil 0. Dijumlahkan hasilnya negatif 15 sama dengan negatif 12. Nah, supaya ini menjadi benar, maka tandanya harus kurang dari, karena kan negatif 15 itu berada di sebelah kiri negatif 12. Jadi dia kurang dari. Maka opsi yang benar adalah yang A. Untuk nomor 15, daerah penyelesaian pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 1 dilukiskan oleh arsiran pada gambar. Nah, di sini kita memang harus membuat atau menentukan titik potong sumbu X dan Y-nya dulu. Pertama kita rubah dulu pertidaksamaan menjadi sama dengan, kemudian titik potong sumbu X dan Y-nya. Ketika X-nya kita ganti dengan 0, maka Y-nya adalah 1. Dan sebaliknya kita ganti Y-nya dengan 0, maka X-nya adalah 1. Sehingga titik potong sumbu X-nya adalah 1, dan titik potong sumbu Y-nya adalah 1. Nah, yang titik potong sumbu X dan Y-nya 1 adalah option yang C dan E. Yang lainnya pasti salah. Tinggal kita tentukan tanda daerahnya di mana, apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, secara cepat karena dia kurang dari dan garisnya berada di atas sumbu X, maka tebakannya adalah yang option C, yaitu yang arsirannya di sebelah kiri. Tapi kita bisa pastikan dengan menggunakan uji daerah, kita ambil titik ujinya misalkan 0,0. Di sini kita ganti X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 0, hasilnya adalah 0. 0 itu kurang dari atau sama dengan 1. Ini adalah pernyataan yang benar, sehingga daerah di mana titik 0,0 berada adalah daerah yang benar. Sehingga option yang benar adalah yang C, karena 0,0 berada di sebelah kiri garis yang terdapat arsiran di sini. Kemudian untuk nomor 16, di sini kalian menentukan daerah penyelesaian apakah daerah nomor 1 sampai daerah nomor 5. Di sini ada 2 garis, kita tentukan dulu untuk yang 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 36, kita tentukan titik potong sumbu X dan Y-nya dulu. Kalau X-nya kita ganti dengan 0, maka di sini sisanya tinggal 2Y sama dengan 36. Jadi Y-nya kita tinggal bagi 36 dengan 2, hasilnya 18. Kemudian ketika Y-nya kita ganti dengan 0, maka di sini tinggal 3X sama dengan 36, maka X-nya sama dengan 36 dibagi 3, yaitu 12. Berarti yang titik potong X-nya 12 dan titik potong Y-nya 18, ini adalah persamaan garis 3X tambah 2Y sama dengan 36. Nah, di situ tandanya kan kurang dari. Kalau kurang dari berarti dia daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Nah, jadi yang kita arsir adalah yang sebelah kanan atau arah sebaliknya. Nah, di situ kelihatan bahwa daerah 1 dan daerah 4 itu sudah bukan lagi adalah penyelesaiannya. Sisanya tinggal 5, 2, dan 3. Sekarang untuk pertidaksamaan yang kedua, X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 20. Di sini kita buat titik potong sumbu X dan Y-nya dulu. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 20 dibagi 2, yaitu 10. Dan sebaliknya jika Y-nya 0, maka X-nya langsung sama dengan 20. Jadi, garis yang dilalui oleh
titik potong 10 dan 20 adalah garis X tambah 2Y sama dengan 20. Nah, ini kan pertidaksamaannya kurang dari. Berarti kan daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis, sehingga yang kita arsir adalah yang di sebelah kanan garis. Sehingga daerah 2 itu sudah ketutup sama daerah penyelesaian. Begitupun daerah yang nomor 5 ya. Sehingga di sini daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih, yaitu daerah yang ketiga. Selanjutnya, kita punya pertidaksamaannya 2X tambah Y lebih dari atau sama dengan 6. Kita tentukan titik potong sumbu X dan Y-nya dulu. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya langsung 6, dan kalau Y-nya 0 maka X-nya adalah 6 dibagi 2 yaitu 3. Maka yang titik potong sumbu Y-nya 6 dan titik potong sumbu X-nya 3 adalah garis 2X tambah Y sama dengan 6. Tapi kan tandanya lebih dari. Kalau lebih dari berarti dia ke kanan. Nah, yang kita arsir adalah yang ke kiri. Jadi daerah 1 sama 3 itu udah bukan lagi penyelesaian. Kemudian yang kedua, 3X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Kita tentukan titik potongnya dulu. Untuk titik potong sumbu Y, jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 6 dibagi 3, hasilnya 2. Dan sebaliknya, jika Y-nya 0, maka X-nya langsung 6. Jadi yang memotong di X sama dengan 6 dan Y sama dengan 2 adalah garis X tambah 3Y sama dengan 6. Karena tandanya kurang dari, maka dia daerah penyelesaiannya ke kiri, maka yang kita arsir adalah yang ke kanan. Jadi daerah 3 dan 4 sudah bukan lagi penyelesaian. Maka jawabannya adalah yang daerah nomor 2. Untuk nomor 18, di sini kita mau tentukan sistem pertidaksamaannya. Untuk yang pertama, garis pertama ini kan dia dilalui oleh 6 dan 2. Jadi kita tulis 6 dulu, 6X ditambah, baru kemudian 2Y sama dengan 6 dikali 2. 6 dikali 2 hasilnya 12. Kemudian kita sederhanakan kedua ruas kita bagi 2, sisanya tinggal 3X ditambah Y sama dengan 6. Nah, ini karena daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis, maka tandanya adalah kurang dari. Untuk garis yang kedua, dia dilalui oleh 3 dan 4, jadi kita tulis 3X ditambah 4Y sama dengan 3 dikali 4, yaitu 12. Kemudian ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan ya. Kemudian kita lihat di sini daerahnya berada di sebelah kanan garis, jadi tandanya lebih dari. Nah, dari situ option yang tepat adalah yang A. Untuk nomor 19, di sini kita mau tentukan sistem pertidaksamaannya. Garis yang pertama yang dilalui oleh angka 6 dan 2, berarti kita tulis 6X tambah 2Y sama dengan 6 kali 2, yaitu 12. Kemudian kita sederhanakan, masing-masing bagi 2, jadi tinggal 3X tambah Y sama dengan 6. Nah, ini kan dia daerahnya ada di sebelah kiri garis, jadi tandanya yang tepat adalah kurang dari. Satu lagi, di sini kan garisnya dilalui oleh 3 dan 6, jadi kita tulis di sini persamaannya 3X tambah 6Y sama dengan 3 kali 6, yaitu 18. Kemudian kita sederhanakan, kedua ruas kita bagi 3, jadi X tambah 2Y sama dengan 6. Kemudian ini kan dia daerahnya berada di sebelah kanan garis ini. Ya, jadi tandanya yang tepat adalah lebih dari. Nah, option yang benar adalah yang C. Dan terakhir untuk nomor 20, di sini kita tentukan dulu persamaan garisnya. Yang pertama, yang garis dilalui oleh 10 dan 5, yaitu 10X tambah 5Y sama dengan 10 kali 5. 10 kali 5, 50. Kita sederhanakan menjadi 2X tambah Y sama dengan 10 karena kedua ruas kita bagi 5. Nah, ini kan dia daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis, sehingga tandanya lebih dari.
Yang kedua, yang dilalui oleh 4 dan 12, persamaan garisnya 4X tambah 12Y sama dengan 4 kali 12, hasilnya 48. Kita sederhanakan menjadi X tambah 3Y sama dengan 12, karena keduanya kita bagi dengan 4. Nah, ini kan daerah penyelesaiannya juga di sebelah kanan garis, sehingga tandanya adalah lebih dari. Sehingga option yang tepat adalah yang D. Sekian pembahasan kisi-kisi ujian semester ganjil. Selamat belajar ya semuanya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.